Pemberian pupuk pada tanaman haruslah menyesuaikan fase perkembangannya. Di video ini kita akan membahas tentang unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman bawang merah di masa generatif. Jangan sampai salah loh ya. Video ini kita akan membahas kebutuhan tanaman khususnya di fase generatif pada umumnya. Sebenarnya itu tidak hanya berlaku di tanaman bawang merah, tetapi juga di beberapa tanaman yang lain, baik itu tanaman holti maupun tanaman tangan maupun padi, walaupun relatif beda tapi pada garis besarnya adalah sama. Di fase generatif ini, seperti yang sudah beberapa kali saya upload di video itu, kita memasukkan beberapa unsur baik makro maupun makro primer, makro sekunder maupun unsur mikro, yang mana itu digunakan dalam fase pengisian ataupun fase produktif dari sebuah tanaman. Seperti kalau brambang adalah fase produktifnya adalah pembentukan dan pembesaran umbi itu. Untuk unsur-unsur yang dibutuhkan itu sebenarnya banyak dan ada di beberapa produk-produk pertanian, entah itu dalam bentuk pupuk ataupun dalam bentuk booster tanaman ataupun pemacu tanaman, ataupun juga ada dalam bentuk zat pengatur tumbuh CBT itu. Nah, unsur-unsur ini harus ada semuanya. Nah, khusus untuk fase generatif, unsur yang harus dibutuhkan di tanaman itu adalah unsur P ataupun fosfor dan juga kalium. Nah, itu untuk unsur makro primernya, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak itu. Terus kalau unsur makro sekunder dibutuhkan cukup banyak, tetapi tidak sebanyak yang primer tadi. Itu adalah unsur kalsium. Kalsium, magnesium, itu sangat penting. Untuk makro primer tadi sudah banyak penjelasannya. Kalau untuk kalsium dan magnesium beberapa kali sudah saya bahas. Pada intinya, kalsium ini berfungsi untuk ketahanan tanaman, penebalan daun, dan juga penguatan hasil produksi. Seperti kalau bawang merah ya, umbinya itu kualitasnya bagus, tahan panas, dan juga mencegah potensi adanya serangan jamur. Nah, untuk magnesium fungsinya adalah untuk menghijaukan daun, karena magnesium ini adalah pembentukan klorofil daun sehingga daun lebih hijau. Semakin hijau, semakin sehat daun, maka proses fotosintesis akan semakin maksimal, yang mana hasil fotosintesis ini adalah isian dari umbi. Nah, kalau produksi yang dilakukan oleh daun lewat fotosintesis itu macet, apa yang mau diisikan ke umbi kan tidak ada. Makanya ini penting adanya magnesium. Terus tidak kalah pentingnya juga ada unsur mikro. Itu tidak terlalu banyak tetapi harus ada.
itu untuk fase generatif yang dibutuhkan adalah unsur mangan, terus unsur zinc, terus unsur boron. Itu tidak terlalu banyak, tetapi harus ada. Nah, itu secara teori garis besarnya seperti itu kebutuhan dari tanaman di masa generatif. Terus nanti juga disokong pula, khususnya untuk tanaman berambang, ada yang namanya unsur silika untuk penegakan daun, sehingga daun itu kaku, tidak mudah terserang hama ataupun penyakit. Karena ketika semakin kaku daun, semakin kuat daun, potensi serangan itu akan semakin sulit ditembus daun itu, seperti serangan ulat, berandong, kutu-kutuan, itu menjadi agak susah menembusnya karena dindingnya tebal dan kaku. Dan juga untuk mempertahankan supaya daun tetap kuat hingga panen, sehingga jangan sampai tanaman itu sebelum panen daunnya sudah loyo, itu kan bahaya. Nah, dari penjelasan itu kita akan masukkan unsur-unsur itu tadi. Kemarin untuk unsur N dan P nya sudah banyak kita bahas, ada di MKP. Nah ya kan, nah saya masukkan yang N dan P nya itu dari produk lain sekarang. Sebenarnya ini sudah saya masukkan jauh-jauh hari ini, dari sejak fase vegetatif usia 14-an hari sudah saya masukkan bit fosfor. Ini unsur P dan K nya tidak terlalu besar sebenarnya, tetapi berdasarkan keterangan dari produsennya, P yang sejumlah 9% dan K11 ini dalam bentuk ionik, walaupun kecil tapi cepat terserap ke dalam tanaman dan tidak merusak tanaman dengan pelarut yang mengandung O3. Nah ini yang mungkin membedakan juga ya, ada unsur ozon yang tinggi yang mana dapat menghambat serangan virus, bakteri, dan jamur pada tanaman, memicu kecepatan proses pembuahan, meningkatkan rasa aroma yang signifikan. Kelebihannya di sini adalah kecepatan karena bentuknya ionik, mudah terserap. Tuh bit fosfor ini. Untuk dosisnya 1 tutup sekali pakai. Itu bisa juga. Terus untuk unsur makro sekunder ada di sini yang kemarin sudah saya review, higros, Java higros kalsium yang mengandung 100% CaO yang mudah terlarut, CaCO3 dan MgCO3 86,91%, water content 0,09%. Ini kalsium magnesium yang berbentuk ion ya, jadi tidak ada residu, tidak ada endapan, tidak ada tepungnya, kena air langsung larut, mudah larut sekali. Nah kelebihannya itu, dan kelebihan dari kalsium yang lain, bisa dicampur ini kalsium ini, tidak mengganggu pH larutan dan juga tidak mengganggu kinerja dari bahan aktif pestisida. Terus untuk unsur mikro, nah ini zat aktivator tanaman Ambition, yang mana ini pemakaiannya cuma 3 kali dalam satu musim, fase vegetatif, masa peralihan antara vegetatif dan generatif, dan juga fase generatif. 3 saja mengandung asam amino, asam fulvan, dan unsur mikro. Nah ini unsur mikronya ini apa? Yaitu unsur mikro Zn, mangan, boron, dan kalsium. Itu ada di atas itu, tidak terlalu kelihatan.
Ini adalah untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman dari fase awal sampai fase akhir. Tuh, terus untuk yang silika masih dengan produk sama dengan yang kemarin, yang itu kalsium sama fosfor. Exo ini mengandung 20,9% silika dan juga ada unsur boronnya sedikit. Silika fungsinya seperti yang sudah saya terangkan tadi, untuk penegakan daun biar kaku, tidak mudah terserang oleh jamur, hama, karena dindingnya kuat. Fungsi utamanya biar tanaman tetap kokoh hingga panen. Ini adalah campuran yang akan kita masukkan di tanaman kita pada pagi hari ini. Untuk pilihan produk sebenarnya macam-macam, bisa Kakang Mbak Ayu pilih apapun untuk produknya. Yang penting di fase generatif ini itu sangat penting unsur-unsur makro primer, makro sekunder, serta unsur mikro harus tercukupi sehingga tanaman bisa maksimal dalam proses generatif ini dan bisa menghasilkan panenan yang berkualitas. Oke, sedikit keterangan saya cukupi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan semprot ini tanaman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.